full 100% atau kombinasi BNSG plus WBNSG. Ya, tapi menggunakan WBNSG maksimal adalah 50%. Nggak bisa lebih. Sebagai contoh, kita dari hasil minting nih ya. Hasil minting nih, ya, ada 10.000 BNSG. 10.000 NSG, sorry. 10.000 NSG. Kita swap dong ke BNSG. 10.000 nih, ya. Kalau kita mau reforge, bukan reforge, mau minting ulang ya, maka WBNSG ini hanya bisa dipakai itu 50%-nya. Ya, misalnya kita mau gulung 10.000 nih. Nggak bisa 100% nih. Ya. Berarti kita harus beli BNSG 5.000 plus pakai WBNSG kita 5.000. Atau BNSG 7.000, WBNSG 3.000. Oke. Yang nggak bisa begini. BNSG 6.000, 4.000. WBNSG 6.000. Nggak bisa. Karena maksimal 50% kan? Karena mau mintingnya kan 10.000. Jadi cuma bisa maksimal 50% WBNSG. Sampai sini jelas? Pada prinsipnya biar tercapai 50-50 ya, Pak? Maksimal 50-50. Maksimal. WBNSG-nya 50. Maksimal. Tapi yang bebas adalah BNSG. Karena belinya pakai USDT. Itu bebas. Mau 100% bisa, 50% bisa. Sampai sini jelas? Enggak dong, kita yang swap, bukan otomatis ke swap. Nah, gini. Bentar ya. Jadi gini. NSG untuk swap itu hanya ada dua. WBNSG atau USDT. Sampai sini jelas? Nah, WBNSG kalau mau dipakai untuk forge, maksimal 50% dari nominal yang mau di forge. Misalkan mau forge 10.000, berarti bisa pakai WBNSG-nya berapa? 5.000. Sisanya 5.000 harus beli BNSG. Jadi kalau misalnya kita nih dari 10.000 ya, jadi 30.000 dong. Ya kan? 30.000 kita mau forge ulang nih 30.000 nih, mau gulung. Nggak bisa full. Berarti kita harus WD dulu. Misalkan berapa? Kita WD nih, misalkan 18.000 lah. 18.000 kita WD. Jadiin USDT. Ya. Dapatlah BNSG, katakanlah 15.000 misalkan. Dapat BNSG-nya ya. Dapat 15.000. Ya udah, ini kan masih ada sisa 12.000 dong. Berarti kita bisa pakai nih. Minting ulang, berarti berapa? 27.000 ya. Minting ulangnya total. Hubungan dari BNSG sama WBNSG. Karena nggak punya BNSG. Karena dari hasil minting, kita ubah dulu jadi beli BNSG, baru bisa diminting, gabungin sama sisa. Seperti itu. Jelas? Yes. Kalau mau praktis, tinggal kirim WBNSG ke saya kirim USDT. Praktis langsung. Beres. Jadi praktis kan? Dibantu dengan fasilitas tim Benilu. Hasilnya tetap 3x ya Pak ya, 3 kali Pak PIN ya. Tetap dong, nggak ada berubah. 3X itu nggak akan pernah berubah.
selamanya. Nggak bisa diubah lebih tepatnya. 3X. Enggak ada potong. Nggak ada potong. Potong itu kan kita yang motong, bukan sistem yang motong. Cum kan kita ada 10.000 NSG dong, bener nggak? Ya udah, 10.000 BNSG, 10.000 NSG ini di swap aja semua jadi WBNSG. Semua udah jadi WBNSG, kirim setengahnya atau lebih dari setengah, kirim ke saya kirim saya kirim BNSG. Udah tinggal minting. Enggak dong, 10.000 nih, misalkan kan swap jadi WBNSG dong. Berarti jualnya berapa? Gitu yang dijual untuk beli BNSG. Misalkan dari 10.000, 7.000 dijual, ya kan? Nanti dapatnya katakan 5 ribuan. Ya udah 5 ribuan tambah 3.000 yang sisa. Mm-mm. Enggak, itu kan kita yang ngatur sendiri. Heeh. Enggak. Enggak. Jadi cuman perbedaan peruntukan aja. Jadi kebanyakan sekarang ini kan orang dari hasil minting langsung gulung total gitu kan, nggak ada yang beli lagi BNSG kan, nggak ada yang beli pakai USDT gitu kan. Jadi liquidity kan nggak nambah. Jadi diberlakuin setengah-setengah. Jadi orang mau gulung dia harus beli lagi di liquidity gitu intinya sebenarnya. Makanya dibuat WBNSG untuk membedakan hasil minting dengan beli baru. Nah, kalau beli baru itu BNSG, hasil minting WBNSG. Jadi cuma untuk dibedain aja sebenarnya. Makanya dibuat tambahan WBNSG cuma untuk bedain hasil minting dengan beli baru. Nah, jadi harus beli baru 50%-nya kalau mau minting. Yes, betul. Nah, praktisnya tinggal kirim WBNSG ke saya kirim BNSG, selesai. Mm-mm. Iya, kan nanti kan dihitung dong, kena NST berapa, kena price impact berapa, biaya withdraw $2. Udah nanti dihitung tuh berapa dolar. Nah, berapa dolar itu langsung dihitung BNSG-nya berapa. Nah, itu langsung dikirim. Enggak, WBNSG untuk diminting. Kan 50-50. Gitu. Jadi kalau mau minting minimal minimal tuh 50 BNSG minimal atau maksimal 50% WBNSG. Itu sederhananya. Jadi WBNSG itu dari hasil minting ya Pak Beni? Yes. Nih. Hasil minting NSG di swap. Pak Beni. Apa? Bagi layarnya mati ya? Sebentar. Ya. Pak. Oke. Jadi hasil minting itu NSG. Di swap jadi WBNSG. WBNSG untuk identifikasi ini adalah hasil minting yang di swap. BNSG adalah beli baru. Pakai USDT. Jadi untuk minting BNSG minimal 50%. WBNSG maksimal 50%. Ini maksimal
100%. Minimal 1%. Artinya apa? Minimal persen. Anda bisa pakai 99% BNSG, 1% WBNSG. Nah, kalau ini minimal berapa? Ya udah minimal 50% kan, ini maksimal 50%. Jadi bisa 50-50. Misalkan 5.000, 5.000. Minimal 10.000, benar nggak? Ini 9.900, ini 100. Lebih besar bisa 50%. Clear sampai sini teman-teman lain? Berpengaruh nggak sih intinya? Yes, betul. Yang baru join bisa pakai kita WBNSG tambah BNSG, atau dia mau BNSG semua pun bisa. Benny, itu kan kalau kita hasil minting setelah selesai itu kan jadinya NSG yang bisa di-swap jadi WBNSG ya. Nah, terus minting lagi, misalnya itu hasil yang kita punya itu kita mesti bagi dua gitu ya. Setengahnya nanti kan udah jadi WBNSG. Nah, terus setengahnya itu kita jadikan BNSG dengan cara kita beli ya, dengan beli di itu langsung dijadikan USDT ke Pak Beni atau kita kirim WBNSG-nya ke Pak Beni supaya dia jadi USDT supaya jadi bisa dipurchase di BNSG. Enggak, bukan. Bu Yani kirim ke saya WBNSG, saya kirim BNSG. Jadi nggak pakai USDT. Karena BNSG kan saya sudah beli pakai USDT. Jadi saya tinggal kirim BNSG-nya. Kalau itu 1:1 ya Enggak BNSG dong. sama Enggak dong. oh enggak. Enggak dong. Kalau 1:1 mah tekor dong. Kan USDT kita beli kan dulu ya. prosedurnya gini nih, gini. Prosedurnya, saya kasih gambar prosedurnya ya. Nih, prosedurnya gini. WBNSG, sorry. Harusnya gini dong, hasil minting katakan 30.000. Kita mau minting ulang nih 30.000. Ada caranya kayak begini. Pertama, mau minting ulang 30.000, ya udah jual aja. Kan biaya kurang lebih nih ya. Kalau withdraw ke saya, ya itu kan kurang lebih NST kurang lebih 20%. Tambah slippage kan, price impact. Anggaplah price impact 10% misalkan. Jadi kan 30%. Berarti teman-teman harus hitung kurang lebih butuh berapa nih. Kalau mau minting 30.000 total nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kan harus beli BNSG. Karena kalau ini NSG di swap ke WBNSG, berarti kan udah jadi WBNSG dong. Cuma bisa dipakai 50%-nya. Ngerti ya? Kalau di swap semua 30.000 nih, berarti cuma bisa dipakai 15.000 dong. Nah, terus harus beli lagi nih 15.000 BNSG. Baru bisa minting 30.000 dong. Benar nggak? Ngerti nggak sampai sini? Ya, Atau bingung? betul banget Pak Ben. Oke. Nah, jadi kalkulasinya gampang. 30.000 nggak mungkin bisa minting full 30.000. Kenapa? Ada biaya withdraw kan. Nah, biaya withdraw anggaplah 30%. Ya udah gampang. Misalkan kita siapin 12.000 yang di swap ke WBNSG. Oke. Nah, terus kita withdraw-nya berapa? 18.000. 18.000 kita potong 30%. Nah, kita potong nih 18.000 kurang 30% misalkan. Kan 12.600 dong dapatnya. Nah, berarti kan ini dapatnya 12.600. Ya. 12.600 BNSG. Ya udah tinggal diminting. Ini tambah 12.000. Jadi total minting berapa? 24.600.
Lalu kalau di menu Forge-nya itu nanti munculnya apa, Pak? BNSG atau WBNSG dua-duanya muncul? Ada 2. Jadi bisa ini full 100%, ini maksimal 50% yang bisa dipakai. Sistem akan ngedetect dengan sendirinya kok. Udah jelas? Hmm, bisa, bisa langsung 60.000 dong mintingnya. Yes, betul. Jadi hasil minting tambah BNSG baru bisa. Pak Ben sekarang Yes, betul. Karena kan kita beli baru 30.000 sama pakai stok lama 30.000. Pak Pak Ben sekarang Mm-mm. itu biaya pencairannya itu 30%. Dulu kan 10%. Member aku tahu itu 10%. Ya, 10% itu kan kalau tidak ada selisih harga NST-nya. Masalahnya kan ini ada selisih harga NST. Gara-gara banyak yang punya NST, mereka jual-jualin jadi murah kan. Jadi makanya harga NST lihat deh. Harga terendahnya 19, 0,19. Sedangkan kalau kita harga beli kan 0,55. Jadi harga jualnya udah turun di 0,19 gara-gara banyak yang jual. Jadi aku harus Dijual di, bilang ke di- member dijual di OTC tuh. Tuh, dijual di OTC. Siapa tuh pelaku yang jual? Bikin turun harga NST-nya. Jadinya ada selisih harga tuh. Nah, kalau kita hitung selisih harga 0,9 0,18 deh kalau nggak salah sekarang atau 0,9 saya 0,19 lupa saya. Hitungannya nih coba 0,9 ya. Selisihnya nih ya. 0,55 dikurangi 0,19. Selisihnya 0,36. Bagi aja 0,19. Sorry. Salah. 0,55 bagi 0,19. Hampir 30% nggak tuh? 29% jatuhnya. Layarnya mati Pak Ben. Oh, Waduh. mati Kemarin lagi. baru ada yang nanya sama aku bilang 10%, bingung 10% coba aja gini gampang 10%, coba suruh dia beli. Dia beli pasti harga belinya berapa? 0,55. Tapi coba teman-teman hitung di slip page, ya di slip page itu kenanya pasti dikali 0,19 harga terendah. Makanya kenanya pasti segitu nih. Kalau nggak percaya nih ya, saya buktiin nih. Sebentar. Bentar ya. Saya harus pakai handphone yang satu. Sebentar ya. Susah Jadi nih. sekarang kalau kita ngajak orang, kita bilang potongannya 30% biaya pencairan, Pak Ben. Enggak. Bukan gitu, Bu. Ngitungnya beda-beda. Nanti saya kasih lihat. Enggak, soalnya jadi beda-beda kita yang masarinnya yang bingung, Pak Ben. Bisa di sistem Bu Marta. Iya, tetap aja jadi 30% kan. Kelihatan nggak layar saya? Kecil banget. Oke, udah, oke. Udah ya. Oke. Kalau kecil diklik aja, Bu, biar jadi gede. Kayak biasa. Ini contoh ya. Saya klik menu swap. Jadi USDT, misalkan contoh 10.000 nih. Ya. Nih, teman-teman hitung aja nih coba. 0, 0, apa? Berapa NST nih? Bentar. 122 ya. 642,1052. Ya udah gampang. 122 dolar dibagi 642,1052. 0,19 kan? Betul. Ya, betul. Ya udah. Sedangkan kalau kita beli di OTC nih ya,
OTC 0,55 loh. Nah, kita beli nih, misalkan beli berapa? Hitung dulu nih. Sebentar ya. Ini saya kecilin dulu. 642 kan butuhnya. 6421. 6421 anggap $300. Masih kurang 350 dolar. Masih kurang 356 kelebihan. Nah, ini yang paling mendekati kan. Butuhnya berapa dolar? 360,06 kan? Betul, betul. 360,06. 360,06 banding dengan yang tadi. Bandingkan dengan yang tadi, swap 10.000. Nya hilang Pak Beni. Yang layarnya Pak. Ya, ya. 122 tadi Pak Ben. Hilang itu layarnya Pak Ben. Saya terputus ya tadi ya. Betul, Ya, betul. Pak Beni, Pak sampai Beni mana? mental. Tadi sampai Ini Pak mana? Beni layarnya tertutup, masih ketutup. 122 Pak Beni tadi. Oke, 122. Tadi berapa kalau pas kita beli? Butuhnya 360 lebih kan? 360. Oke. Itulah yang buat kenapa jadi kayak hampir 30% kan? Bener nggak? 29% kan? Betul nggak? Betul. Betul, iya. Tapi kalau withdraw ke leader kan cuma dipotong 20%. Nggak 29. Lebih murah nggak? Murah. Iya. Nah, tinggal dilihat kalau dia nggak press impact ya udah dipotong lagi press impact dong. Kalau dia nggak kena press impact ya udah cuman kena 20%. Nangkap nggak sampai sini? Kalau untuk sekarang price impact-nya berapa Pak minimal Pak? Berapa NSG? 350-an itu udah kena 2%. Iya. Sekarang Pak, Aku aja hitung-hitungannya belum ngerti banget. Apalagi yang baru masuk. Jadi kalau kita mau masarin ini NSG, kita Suara bilang Bu dulu Marta yang kecil banget, Bu simple. Marta. Ini lagi error. Pak Ben, Ya, kita bilangnya potongannya berapa persen aja, simple-simple aja. Jadi belak-belakan nggak bisa aja sama nggak bisa mereka. kita persenkan, makanya di menu slip page kan sudah tidak ada persen. Coba lihat di menu slip page, ada persen lagi nggak 10%? Ada, udah Nah, hilang itu. rancu. Kalau ada 10% tuh jadi rancu. Karena kan ada selisih Ya, harga, ya makanya kira-kira persennya udah hilang. Jadi udah nggak berlaku yang 10%. Berlakunya di slip page itu. iya, Butuh berapa artinya NST gitu. aku aja belum mengerti banget ya Pak Ben. Mm-mm. Apalagi yang baru. Jadi Yang untuk baru malah banyak yang udah sederhananya, ngerti, Bu, daripada yang nggak ngerti. Justru yang lama yang bingung. Yang maksud baru-baru malah aku, ngerti, Bu. Kita udah iya, ngomong kan, oke pokoknya lah. potongannya kurang lebih 20% kalau ke leader. Tapi Gitu kalau lah, ke begitu sistem, maksud. potongan NST-nya itu kurang lebih 29%. Kita udah ngomong adanya. Oke, jadi itu lebih Justru simpel kalau yang gitu ya lama Pak nggak Ben. ngerti itu yang saya bingung, kenapa bisa nggak ngerti gitu. Orang baru join aja udah pada ngerti semua, nggak ada yang nggak ngerti. Ya itu maksud aku. Yang simpel-simpel gitu aja lah kalau kita nawarin orang gitu loh Pak Ben. Kalau simpelnya gini, paling simpel ya. Pada Itu saat yang tadi withdraw, menurut tinggal aku yang lihat NST-nya 20% butuh itu berapa udah lebih NST. simpel. Kenapa? Itu 20% itu lebih simpel menurut aku. Nah, 20% itu kan ke leader. Leader yang buat jadi simple, itu Pak udah pokoknya kalau NST itu kurang lebih kenanya di 20%, padahal realnya 29%. Tapi kalau withdraw ke leader itu lebih lebih apa?
lebih murah contohnya gitu. Siap Pak Ben, thank you. Siap, sama-sama. Jadi saya nawarin ke semua orang baru sih, semua paham semua, ngerti. Pak Niko, kalau nggak bicara ditutup dulu mikrofonnya, jangan kebuka, suaranya balik ke sini soalnya. Pak Niko. Intinya tetap ada untung Pak Ben. Iyalah, tetap untung lah. Yang nggak untung itu tau gak siapa? Investor gede. Nggak untung dia. Untungnya cuma berapa? 10%. 3x tapi 10% untungnya. Kenapa? Karena kena price impact gede. Investor gede ya, yang masuknya gede. Nah itu kena tuh. Itu perbedaannya apa Pak Ben? Kalau begitu? Kan kalau dia kena price impact kan sekarang kan belum berlaku tuh yang 50%. Masih mentok kan di 40%. Ya udah simple. NST-nya 30%. Ya kan? 29% NST. Kalau dia sendiri ke sistem ya. NST 29%. Ya. Plus price impact 40%. Itu udah 69%. Coba aja dihitung. Jumlah Berarti akunnya kali 3. Lalu potong tuh 69%. Yang ada dia rugi. Dia rugi nggak balik modal tuh. Kecuali harga iya. naik ya. Harga naik dia balik modal, nggak rugi. Nah, tapi kalau dia withdraw ke leader, dia masih untung 10%. Berarti dengan catatan beliau langsung melakukan penjualan langsung di materi. Kalau leader tetap masih potongan itunya kecil ya Pak Ben? Iya dong. Makanya jangan withdraw ke sistem, withdraw-nya ke leader. Karena withdraw ke sistem, makan liquidity. Supply liquidity kegerus gitu kan. Nah kalau withdraw ke leader kan nggak kegerus liquidity-nya kan. Dan juga potongan lebih kecil. Gitu. Iya. Jadi lebih untung lah untuk leader, untuk orang itu gitu. Iya betul Pak Ben. Biar supaya harga BNSG juga tidak naik terus, untuk NSG juga mungkin bisa terjadi kenaikan kan Pak Ben ya. Karena selama ini kan kalau saya lihat di di menu itu harga NSG-nya malah turun naik Pak Ben. Kadang di 0.121, kadang bisa harga jual 22 kan. Nah, betul Pak Ben. Harga jual nih saya kasih tahu nih buat teman-teman ya. Harga NSG itu nggak bakal turun kalau beli. Ya, itu nggak bakal turun, dia naik terus. Tapi harga jualnya yang turun kalau withdraw ke sistem. Nah, betul. Withdraw ke sistem per 50.000 itu dia akan turun 0,01. Ya. Tapi 50.000 kedua turunnya 0,02. Ya, betul. Withdraw yang ketiga turunnya 0,04. Progresif dia. Betul. Makanya gapnya kan lumayan jauh tuh ya. 129 ke 122 ya. Gapnya kan 7 poin. Kena progresif. Hitung aja 1, 2, 4. 1 tambah 2 tambah 4 berapa? 6. 7. 7 kan? 7 Pak Ben. Sama nggak selisihnya 7? Ya, sama. Karena 50.000 pertama 0,001, 50.000 kedua 0,002, 50 ketiga 0,004. Makanya gapnya 0,007. Padahal sempat nyentuh di harga 0.123 ya Pak Ben untuk NSG ya. Iya. Betul. Nah, itu 121 ya, 120. Bahkan kita kan ada sistem pengaman tuh pakai teknologi AI. Pengaman algoritma AI untuk pengaman liquidity. Itu kan progresif. Liquidity ya. Ditambah lagi per leadernya masing-masing bekerja loh itu. Tahu nggak? Saya kasih tahu nih ya. Ada satu leader, tim Benilu sih ya, masih bagian dari tim Benilu. Tapi ngeyel. Dikasih tahu nggak mau denger. Dan timnya semua ngebom ke liquidity. Jual ke liquidity semua.
Jadi nyerok liquidity terus kan. Ya udah dia kena tuh algoritmanya. Tahu gak nilai jual di timnya dia berapa? 0,009. Sadis gak tuh? 0,09 sorry, 0,09. Nggak nyampe $1. Nggak nyampe $0,1. Sadis Berarti gak tuh? kalau hal itu Pak Ben, kalau itu kan pasti setiap grup pasti kan berbeda-beda ya Pak Ben. Otomatis. Apa bagaimana Pak Ben? setiap grup beda-beda. Oh gitu, siap. Coba lihat. Oke. Pak Mumu berapa? 0,22 bukan? 0,122 bukan? 0,122 Pak Ben. Ya udah aman. Iya. Ada yang 0,118, ada yang Oh, 0,114, ada yang Iya. 0,100, ada yang 0,09. Oke. Siap Pak Ben. Tapi Tergantung dengan dia sering ngebom ke liquidity gak dia dan tim. Oh Kalau iya, ngebom ke siap. liquidity ya udah kena tuh. Karena kan gak adil dong, Saya misalkan contoh juga nih. Pak Beni 0,122. Berarti aman, berarti jarang withdraw ke liquidity. Ya. Nah, kalau Karena yang di bawah harga normal 0,122 tuh, ya, itu pasti dia ngebom liquidity. Itu udah pasti. karena Dan kalau itu saya bahkan, nah ya, Pak, jadi ya, gini, Pak Ben. dan itu bahkan dari 0,09 itu drop jadi 0,03 dropnya. Kalau masih tetap ngeyel ya, orang itu tetap ngebom gitu ya, itu kena tuh algoritmanya. Karena kan gak adil dong, misalnya contoh nih, teman-teman nggak withdraw nih ya, teman-teman nggak withdraw nih ke liquidity ya. Terus saya ngebom liquidity sendirian, jepret. Toto harga jual jadi 0,11. Adil gak buat teman-teman? Nggak ada sih Pak Ben. Nggak adil kan? Makanya Iya, tetap nggak adil. algoritma AI yang mengidentifikasi tim siapa ke bawah yang ngebom, dia yang kena algoritmanya. Oh, iya. Pengaruh ya Pak Ben ya. Wah, Iya. mantap. Adil dong, bener nggak? Betul, adil Nah, banget. itu pengajuan saya waktu meeting Avenger. Tadinya mau diberlakuin semua. Saya bilang jangan, kalau diberlakuin semua nggak adil. Kita bikin algoritma AI itu mendeteksi dia ke bawah siapa yang ngebom, dia ke bawah yang kena. Nah, akhirnya dibuatlah pakai AI algoritmanya. Jadi sebagai pengaman kan. Makanya kita masih aman tuh 0,122. Karena apa? Secara global yang withdraw ya sudah drop di 0,007 poin. Ya kan? Nah, tapi secara leader itu dropnya lebih gila lagi. Karena kan mereka ngeyel gitu kan. Kita kan tujuannya adalah ngumpulin liquidity sebanyak mungkin. Supaya kita sehat. Ya kan? Pada saat listing lebih sehat lagi gitu kan. Nah, gitu. Terus Pak Ben untuk nanti untuk masuk ke market itu serempak di harga yang sama atau masih tetap mengikuti algoritma yang ada Pak Ben? Sama. Ngikutin harga market. Cuman, saya bocorin nggak ya? Kalau saya bocorin terlalu dini nanti. Iya Pak Ben, nanti aja Pak Ben. Dekan Pak Ben. Pokoknya kalau udah listing orang akan milih join di kita daripada join di market. Nah, itulah clue-nya. Karena ada perbedaan. Siap. Nah, kalau intinya sih kalau dari tim saya Pak Ben selalu mengikuti saran dari Pak Ade Jadul ya, terutama dari Pak Ben. Satu, untuk menjaga nilai harga NSG Pak Ben. Itu. Nah, makanya untuk transaksi itu pasti melalui leader Pak Ben. Karena kita semua sepakat untuk harga NSG ini cenderung naik terus Pak Ben. Kan gitu, bukan di BNSG-nya yang naik kan gitu Pak Ben. Kalau BNSG kan pasti naik terus. Cuma untuk bisa dari harga BNSG itu sendiri Pak Ben. Kan begitu. Betul. Nah, ini saya mau bagi ilmu nih buat teman-teman ya. Saya mau bagi ilmu nih. Kalau layar saya hilang kasih tahu ya. Oke. Kita minting. Dapat berapa X?
kali lipat. 3X. 3X. Oke. Realnya dapat berapa X? 1, Setelah potong-potong biaya. setelah potong-potong 2 kali 2,2 sekian apa? Karena Oke, kan jadi 2, potong sekian. Jadi 2, sekian Dua. X, bener gak? Betul Pak Ben. Bener ya? Tahu gak teman-teman, saya selama ini dapatnya 3X loh, full. Nggak pakai potong. Malah plus 2%. Mau saya ajarin nggak caranya kayak saya? Karena nggak lewat dari sistem, jual Pak ke Ben. bawah, Pak. Jual ke bawah ke member baru. Yes. Jadi caranya, ketika Anda sudah klaim atau Anda sudah dapat dari akselerasi, ya klaim atau akselerasi, Anda jangan withdraw ke sistem, Anda bangun komunitas. Oke, Anda bangun komunitas, lalu lemparlah supply Anda, supply NSG Anda, di swap jadi WBNSG, ya, yang tadinya BNSG gitu ya. Lalu kirim ke orang yang mau join. Bener nggak? Anggaplah ini karena belum berlaku WBNSG, anggap BNSG aja ya. Anda kirim nih BNSG ke orang yang mau join. Orang yang mau join, katakan Anda mau cairin berapa? Katakan Anda mau cairin 1.000, ya. Kebetulan dia mau join 1.000. 1.000 ini kan plus 2% slippage, bener nggak? Betul. Betul Pak Ben. Nah, ya udah Anda lempar aja stok Anda ke dia. Dia bayar Anda rupiah atau USDT. Ya, Anda terima ini. Anda kirim supply Anda dapat 3X gak beneran? Betul, karena dari 2%-nya itu. Yes. 3X plus 2%. Anda dapatnya. Terima Pak Ben. Tapi hal ini tidak bisa dijalankan oleh orang yang pasif. Yang cuman main sendiri ataupun nggak ngajak orang atau nggak bangun komunitas, ya nggak bisa. Ini hanya bisa bagi yang bangun komunitas sebagai community builder. Dapatnya full 3X. Makanya saya selalu full 3X. Karena apa? Saya cari orang baru, saya lempar ke mereka. Tim saya berkembang, butuh supply, saya lempar ke mereka, gitu kan. Nah, gitu. Itu caranya. Atau cara kedua. Cara kedua, WD ke sistem. Ya udah dapatnya 2, sekian X. Sampai sini jelas? Jelas, jelas. Jadi kita ini sebenarnya kayak pedagang. Pedagang cetak token, tokennya jual ke orang baru gitu kan, orang yang mau beli. Nah, itu kayak kita jadi pedagang. Kita bakar 1, dicetak 3, 3 ini kita lempar ke orang baru. Ya kan? Sama aja kayak dagang kan? Dagang nih kita ke mall ada, woi, buy one get 3. Ya, buy one get 3. Beli 1 dapatnya 3 atau beli 3 bayarnya cuma 1 gitu kan. Nah, ya udah sama kan, kita misalnya contoh lah beli baju gitu ya, baju buy one get 3. Ya udah, bajunya berapa? 100.000, dapatnya 3. Berarti satu bajunya 100.000 bagi 3, benar nggak? 33.000 kan? Terus kita bawa pulang tuh 3 baju, terus kita jual ke orang, satunya 100.000. Untung nggak kita? Untung 300.000 kan? 100.000 kita jadi 3 baju, 3 baju kita jual, satu bajunya 100.000, jadi dapat 300.000, full kan? Benar nggak? Betul. Tapi kalau mau Betul, jual Pak ke Ben. pedagang, berarti kan kita nggak mungkin jual 100.000, pasti harus ada untungnya dong. Berarti misalkan Ya, kita betul. jual 150.000, ya kan? Misalnya kita jual 150.000 atau 200.000, gitu kan? Ya udah, untungnya si pedagang 100.000 gitu kan? Nah, kayak gitu kurang lebih mirip-mirip. Makanya saya ajarin teman-teman, ayo lakukan ini. Bangun komunitas, lempar ke bawah. Anda terima full? Mantap nggak? Masalah ya, Pak, nggak apa-apa ya kalau kita ada stok ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Selama orang itu nggak ikut promo ya. Karena kalau ikut promo kan harus beli melalui saya. Karena saya yang bakar duit kan. Nah, itu nggak masalah. Gitu. Atau teman-teman mau buat promo sendiri pun nggak masalah.
Cuma yang belum saya paham itu yang ada potongan price impact-nya Pak Ben, itu gimana Pak Ben? Price impact itu sama kayak exchanger, sama di exchanger, semakin banyak kan semakin gede price impact. Ah, Di DEX juga sama. itu cara pemotongannya itu bagaimana Pak Ben? Pemotongannya sebentar. Pas berapa sekarang jadinya nggak NSG lagi yang kita bicarakan ya Pak? NSG dong tetap. Tetap NSG Bu. Di total NST Satu NSG, satu ditambah price impact kali ya Pak Ben. Gini. Price impact itu begini. Sebentar kok nggak mau bagi layar. NSG kena price impact 2% ini Pak. Hah? Sebentar. Kenapa ini nggak mau ya? Sebentar. Tadi mau bagi layar kok tiba-tiba nggak mau. Dulu kali Pak Ben. Sebentar ya. Di menu swap itu satu NSG kena price impact 2% itu. Sekarang. Betul, Ya, Pak sekarang Benny. satu NSG. Bentar. Single apps. Nah, oke. Bagi layar saya muncul nggak teman-teman? Si loading bisa. Muncul Pak Benny. Tapi masih loading nih, masih bergerak. Tapi loading. Belum muncul Pak Ben, masih loading. Oke, saya ulang. Jaringannya nyangkut di pohon bambu. Sekarang Oke, coba Ben. muncul. Masih Pak Ben, belum. Layar muncul tapi loading. Yani, Iya, gimana Pak Ade? ya munculnya 2% baru tadi sore ya, siang mah belum. Muncul nggak layar saya? Muncul nih sekarang. Makanya kita perlu dibahas juga Pak Ben untuk NS. Untuk ini ya price impact ya. Ini saya lagi mau bahas price impact. Kelihatan nggak layar saya? Oke. Kelihatan Oke, Pak jelas, Benny. jelas. Ya, jelas Pak Ben. Nih. 200 udah kena 2% price impact, 100 kena price impact. Satu kena NSG juga. juga kena Pak Ben. Satu NSG. Oh, berarti sekarang udah diberlakuin ya. Karena kan liquidity kegerus. Jadi price impact pasti otomatis lebih gede. Jadi sekarang price impact kalau misalkan 400 masih 2%. 600 udah 3%. Ya kan, 500 udah 3% belum? 500 2%. 550 masih 2%. 590 Pak Ben. Enggak, 590 udah kena 3%. 75 coba. 575 masih, 570 udah 3%. 565 3%. 560 masih 2%. 563 2%. 564 udah kena. 563 563 2%. Di atas 563 itu udah kena 3%. Sekarang kita lihat di atasnya ya. 400 sorry, Sebelumnya 400, 700. sebelumnya nggak kena 2% ya Pak, di bawah Sebelumnya nggak 500 ya. Sebenarnya nggak kena, cuman gara-gara liquidity di bom terus. Jadi pengaman dong price impact. Emang mau liquidity-nya disedot terus?
Liquidity berkurang tuh harga bisa makin turun loh. Betul. Jadi ini Tapi pengaman. kita tahu dari mana ya Pak kayak gitu ya, orang-orang yang kayak gitu ya? Yang tahu cuman manajemen, developer. Developer tahu. Developer selalu lapor kok ke Avenger. Siapa yang ngebom itu. Saya tahu kok nama-namanya. Tim Benny lu ada 2 tim yang ngebom. Nah, itu gimana Pak Ben? Apanya? Yang persennya. Ini? Nah, itu diambilnya dari jumlah total itu ya Pak Enggak, Ben ya? pokoknya lihatnya di menu NSG. swap aja. Kelihatan kok berapa price impact. Di menu swap. Berarti Itu artinya kelihatan. misalnya nih Pak, misalnya 200 NSG kita mau cairin udah kena 2% ya. Otomatis. Kalau dilihat dari sini sekarang udah kena. 30.000 token 18%. Masih oke lah, 30.000 token 18% price impact. Jadi total withdraw cuman kena 38%. Iya kan? Nah, coba kalau 50.000 ya kita lihat berapa. 50.000 30%. 50.000. Kalau 100.000 40%. Udah ada belum yang 50%? Tuh udah ada 50%. 500.000 udah berlaku berarti. 50% price impact. 5 juta coba. 50%. Lumayan tinggi Pak Ben. Ya. Coba ya kita lihat ya 50.000 itu mulai dari 50% mulai dari berapa ya? 45.000 30%. Tadi 100 500.000. Hanya nggak ada Pak Beni. 163.90 itu udah di 50%. Kalau 39 masih 40%. Enggak loh. Oh ya. 135 134. Oh, 163.934 itu 40%. Nambah 1 jadi 5 itu langsung 50%. Mantap ya. Kita ada orang yang mau ngebom liquidity, mau ngedam harga, bisa nggak? Tapi gini persoalannya gini Pak, kalau kita butuhkan untuk operasional begitu ya kan, ya untuk kebutuhan kan. Kalau kita butuh buat operasional kan buang ke bawah full, nggak pengaruh kita. Saya tuh dari awal sampai sekarang tuh saya nggak pengaruh dengan price impact. Saya terimanya full 3x, nggak ada potongan. Yang masalah itu kan kalau Oke, yang berarti nggak mau itu ya gerak. solusinya ya. Iya.
Kalau yang nggak bangun komunitas yang pengaruh. Kalau yang bangun komunitas mah nggak pengaruh. Yang main sendiri itu yang pengaruh itu. Yang nggak mau cari orang itu kan, nggak mau bantu bangun komunitas itu yang pengaruh. Mereka yang kena price impact, kena NST gitu kan. Kalau kita penggerak mah mana ada kena. Full kita terima. Ya kan? Kalau mereka memang maunya pasif gitu gimana, Pak? Ya kalau dia cuma mau pasif ya udah dia kena itu. Standar prosedur. Oke. Kan pilihan, bener gak? Jangan samain dong. Hasil orang yang pasif sama hasil orang aktif beda dong, bener gak? Emang mau teman-teman dibuat sama? Orang yang pasif juga terima sama kayak orang yang gerak. Mau? Oh. Artinya kalaupun misalnya mereka bermain pasif, kita harus sampaikan dari awal ya untuk nanti untuk yang kita terima itu tidak 3x murni karena ada apa gas fee, NST, apa price impact $2 begitu ya Pak ya. Kita sampaikan di awal gitu ya. Itu yang aku bilang tadi Bu Yani. Ya, Sorry, Bu. telepon masuk soalnya. Nah, jadi gini, kan dari awal, saya udah jelasin kan dari awal, kita jelasin ke orang, 3x itu bukan rupiahnya, tapi jumlah tokennya yang 3x. Kenapa? Karena pada saat nanti dia uangkan, kan ada biaya-biaya. Kan itu udah dijelasin dari awal. Ya, betul. Nggak disampaikan kan? Nah, kenapa teman-teman sampaikannya bilang nggak ada biaya? Itu salah loh. Nggak murni 300% itu salah. Kita nggak ada ngomong 300% rupiah loh. Kita kan jelas 3x 300% itu kan secara secara jumlah token. Nggak pernah saya edukasi dari awal Ya, tuh nggak saya pernah saya selalu bilang 10 sampaikan kali Pak di 30 awal juta. mesti kalau mereka Iya, jadi ikutin aja Bu Yani, ikutin edukasi yang seharusnya, jangan dibuat bahasa sendiri-sendiri lagi. Jangan Dari mereka ikut NSG. Jadi 3X ini belum tidak murni karena kita akan ada biaya-biaya yang kita gunakan ya untuk ketika kita mau pencairan. Tapi yang pasti belas semangka. Nah, nanti kita ambil sedikit keuntungan dan tarik modal. Nah, selanjutnya kita gulung kayak gitu. Jadi mereka nggak bingung juga sih, mereka nggak bertanya-tanya. Ya udah, oke gitu. Gini loh Bu Yani, dari awal kan saya sudah sampaikan, dari awal Bu Yani gabung malah kan, saya bilang ini ada biaya saat withdraw, ya kan? Swap ke USDT, kena yang namanya NST, gas fee, ya, ada price impact, ada biaya withdraw $2. Kan saya sampaikan itu. Dan itu yang juga harus disampaikan ke orang-orang, jangan sampai enggak. Gitu. Jadi enggak, makanya saya kaget Bu Yani bilang, berarti kita harus sampaikan ya begini. Berarti selama ini Bu Yani nggak sampaikan dong. Ya, nah itu harus Sampaikan. sampaikan. Iya, jadi harus sampaikan sesuai dengan prosedurnya aja. Nah, orang yang pasif ya seperti itu. Kalau orang aktif itu kan yang barusan saya ajarin terimanya full, Kalau aku sih ya kan? sampaikan Pak, Nah, itu yang cuma barusan saya mereka ajarin. Nah, kalau saya nggak ajarin kan itu terimanya pasti sama seperti orang pasif kan? Benar nggak? Pak Ben, maaf saya baru gabung nih. Kebetulan topiknya pas. Itu kalau pasif sama aktif tuh bedanya di NST-nya itu Pak maksudnya. Bukan, maksudnya gini. Kalau kita nih punya supply, kita punya hasil minting 3x nih ya. Benar nggak? Hasil mintingnya 3x. Iya 3x ini kan benar, berbentuk NSG. Kita swap dong ke BNSG, benar nggak? benar. Benar. Nah, terus tiba-tiba nih katakan kita swap berapa? 3.000 misalkan ya. Dari 1.000 jadi 3.000. Terus tiba-tiba ada orang yang mau beli 1.500 nih. Oke? Bisa Oke. dong kita punya supply ini kirim ke dia. Oh bisa, betul. Ya kan? Heeh. Dia kirim kita rupiah, benar nggak? Oh itu maksudnya. Berarti full 3x nggak kita terimanya? Iya betul betul Pak. Betul. Nah, itu kan bagi penggerak.
spesial dong. Spesial kan di fasilitas itu tuh. Kita terimanya 3x plus 2% lagi slippage-nya dia kan. Enggak, Iya, slippage iya, dia iya, beli kan iya, iya. 2%. Kita terima 3x plus slippage. Ya kan? Jadi kan lebih untung, bener gak? Nah, tapi kalau orang yang tidak jadi penggerak, dia nggak mungkin bisa lempar ke siapapun dong, bener gak? Oh iya, karena dia nggak Nah, punya itu di maksudnya. bawahnya, nggak ada membernya. Ya, jadi perbedaan orang yang pasif sama orang yang aktif, hanya itu bedanya. Bisa dapat full 3x sama kalau orang yang pasif, ya dia nggak bisa full 3x. Atau Udah. orang aktif nih, tapi permintaannya belum banyak. Sedangkan dia mintingnya gede. Ya kan dia mintingnya gede nih. Ya dia minting Heeh. katakan 100.000 token, 300.000. Sedangkan timnya omsetnya aja baru 10.000. Gimana cara dia buang Hmm. 90.000 gitu kan? Kan nggak mungkin, bener gak? Iya, Nah, iya, jadi iya. itu otomatis berlaku ya sesuai prosedur. NST, price impact, sama biaya withdraw $2. Nah, itu bedanya. Iya, iya. Pak, mastiin aja sekarang tuh memang kita udah nggak terima NFT ya setiap ada yang gabung ya. NST itu kan dari awal dibilangnya promosi, Mm-mm, promo. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Promo, kita referral orang dapat airdrop NFT. NFT Oke. gratis. Gas fee gratis, bener gak? Mm-mm. Nah, promonya setelah setahun berjalannya Nature Secret, maka promonya dihentikan. Oke, Ngerti oke. ya? Nah, karena Ya, Pak. semua komunitas Nature Secret sudah gabung ke NSG. Jadi Oke, sudah oke. tidak perlu lagi ada airdrop. Ya, Ngerti ya, ya? ya. Nah, Oke, Pak. makanya sekarang ya kita back to prosedur. Prosedurnya kan cuman akselerasi langsung, akselerasi grup, akselerasi Bro. sejajar, sampai akselerasi global. Itu dasarnya. Oke. Kalau Ya, ya, NST itu kan cuma pro airdrop. ya, ya. Oke. Ya kan dengan cara kita bantu bangun komunitas NSGP, kita dikasih airdrop NFT. Gitu. Oke. Ya, Pak. Oke, udah clear semua teman-teman? Sudah jelas? Yo, yang lain teman-teman, ntar di grup nanya lagi bingung. Mumpung lagi ada obrolan nih, kesempatan. Nah, betul. Jadi yang masih Ngomong. belum paham jangan malu tanya. Soalnya kalau salah repot nanti kan. Dan kalau udah paham jangan jelasinnya salah ya. Karena nanti itu bahaya tuh kalau bahasanya salah. Satu lagi tuh Pak Ben, untuk penjualannya kan ke market dan dikirim ke rekening kan kena juga biaya itu. Otomatis, otomatis. Jadi kalau withdraw itu yang harus diperhitungkan kan pertama NST, price impact, biaya withdraw kan. Withdrawnya itu baru ke Trust Wallet. Trust Wallet kirim ke checks ke Indodax, toko kripto atau apapun lah. Itu kan kena gas fee BNB dong. Oke. Terus abis itu pas sudah mendarat di checks centralized exchange kayak Indodax, toko kripto gitu kan. Itu kan berbentuk USDT. Harus dijual jadi rupiah dong. Nah, pas di trading jadi rupiah itu kan kena biaya tuh, biaya transaksi, biaya admin, biaya pajak, ya kan? Nah, habis itu apa namanya? Setelah jadi rupiah, kita tarik ke rekening kan kena lagi biaya tarik ke rekening 10.000. Benar nggak di Indodax? Betul. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, itu juga harus dijelasin ke orang juga loh, supaya orang itu paham. Kadang orang bilang, pas dia hitung, kan saya NST-nya sekian, price impact-nya sekian, withdraw-nya $2, kenapa saya terimanya kurang dari angka itu? Dia nggak hitungin, ada biaya gas fee kirim ke cek, ada biaya transaksi, biaya admin, biaya pajak yang waktu ditradingkan USDT jadi rupiah, biaya tarik ke rekening 10.000 gitu kan. Itu kan nggak dihitung, makanya dia bingung. Loh kok dapatnya lebih kecil dari nominal dia hitung gitu kan. Dia nggak hitung itunya gitu kan. Nah itu harus dihitung gitu. Termasuk beli. Beli itu kan juga harus hitungin tuh. Kalau beli kan harus hitung nih. Harus beli BNB, beli USDT, dapatnya berapa, biayanya berapa, habis itu kirim lagi tuh. Kalau USDT kirim kan kadang gratis gitu kan. BNB kan kirim lumayan, ya kan? Nah, itu kan juga harus diperhitungkan. Terus udah gitu waktu transaksi purchase kan kena lagi slippage 2%. Ya kan, dapatnya sekian token jadi bersihnya gitu kan. Nah, itu juga harus dijelasin. Pak, sehubungan dengan itu potongan withdraw, kita bisa nggak sih komunikasikan tuh misalnya gini, nanti tuh akan ada potongan kira-kira sekian persen sampai berapa persen gitu loh Pak. Ada nggak sih Pak kira-kira estimasi sennya gitu?
Halo Pak, Oke, sebentar. Ini ada telepon masuk nih ngeganggu. Bentar, saya silent dulu. Oke. pantes Nah, putus. sekarang udah jelas belum suara saya? Udah. Pak, sudah. Nah, jadi kalau saya jelasin ke orang, saya bilang gini, NST itu kenanya 20 sampai 30%. Kalau saya jelasin orang gitu, kenanya 20 sampai Oke. 30%. Price impact tergantung nanti di kalkulator menu swap, ya kan? Nah, terus ada biaya withdraw $2. Nah, terus nanti biaya nanti yang ada di checks saat transaksi ubah jadi rupiah, kecuali dia cuma mau terima USDT. Kalau dia cuma mau terima USDT bisa full. Cuman dipotong Oke. itu doang kan, cuman dipotong 20-30% NST, price impact sama $2. Udah, tuh dia terima $2. USDT. Oh, Tapi kalau dia mau terima rupiah kan berarti harus kita hitungin tuh biaya transaksi di centralized exchange kan, iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, berarti memang harus kita notice tuh Pak ya, kira-kira seperti Pak Beni gitu ya. Ya, harus Potongannya kalau wajib, untuk NFT wajib. 20 sampai 30%, kira-kira begitu Pak ya. Betul, wajib itu. Oke, oke, Pak. Pak, satu lagi, mungkin ini buat teman-teman yang lain juga, yang kendala di lapangan itu kan pasti kita ngalamin yang namanya di counter dengan sentimen-sentimen negatif tuh, yang ada di Itu yang media kita atau yang bahas, lain. Gimana Pak? yang kemarin kita bahas. Iya, iya. Mungkin teman-teman juga ada mungkin yang ngalamin Oke, kayak gitu, biar biar kita nge-counternya tuh gimana sih Pak? Kayak dari Pak Beni lebih simple, lebih simple, wise gitu jawabannya. simple. Saya kasih tahu aja nih teman-teman ya. Dulu ada satu orang join NSGP. Jadi 001-nya NSGP. Ya, jadi 001-nya NSGP, Ya. upline-nya Pak Johan, ya. Inisialnya Oke. Mr. A. Dia punya tim juga namanya Mr. RS, ya. Oke. Dia and the gang suka ngakalin sistem. Oh Oke. gitu. Oke. Terus juga ngebom liquidity. Udah dikasih tahu lu ini 001, lu ini orang awal. Jangan lakukan itulah. Itu namanya egois. Kita kan mau bangun ini sampai jadi. Jangan kayak gitu, malah habisin liquidity gitu kan. Bukannya ngerekrut orang, malah ternak akun. Ternak akun ngebom liquidity gitu kan. Nah, akhirnya di blacklist lah. Pertama dikasih tahu nggak mau denger, di freeze akunnya. Pas di freeze akunnya, tetap masih ngakalin dengan buat akun lagi di bawah-bawah gitu. Akhirnya di-ban lah semua akun dia ke bawah di luar Pak Johan. Orang-orang ini Hmm, sakit hati dong. ya, Bener nggak? Akibat kesalahannya sendiri nih, kebodohannya dia sendiri. Karena di-ban langsung kan. Nah, ya. mereka ini akhirnya join ke BO lain. Ke BO-BO gitu kan. Mereka join Hmm, nih. Ada yang merek N, yang merek A, ada yang merek A juga, ada yang merek lain lah. Pokoknya banyak banget lah. Itu mereka supermarket oke. lah. Lengkap gitu Ya, BO-nya gitu kan. Karena memang basic mereka pemain BO. Cuma kan NSGP ini bukan BO gitu kan. ya. Memang dibuat real crypto gitu kan. Nah, tapi mereka cara mainnya cara main BO. Itu juga udah ditegur juga. Itu Nah, apa sih Pak? pas BO, BO pas itu apa ya mereka Pak? sakit pas mereka sakit hati, sebentar saya mute dulu ya. Pas mereka sakit hati, ya, apa yang terjadi? Mereka black campaign. Oke, bayar media-media ecek-ecek yang murahan, yang cuman 1 juta 2 juta bisa naikin berita. Mereka bayar buat jatuhin NSGP karena mereka sakit hati. Dia culik-culikin deh, dia culik-culikin nih. Gimana? Iya, iya, wajar itu wajar. Kenapa? Karena NSGP kan booming gede gitu kan, meledak cetak sejarah, wajar gitu kan. Nah, jadi mereka sakit hati. Yes, yes. Nah, jadi pas mereka sakit hati, mereka bayar media-media untuk black campaign, jatuhin NSGP gitu kan. Nah, terus dia juga, nah sama satu lagi, kenapa mereka bener-bener di-ban gila-gilaan gara-gara mereka culik-culikin orang-orang NSGP ikut ke BO.
ketahuan. Leader-leadernya komplain ke developer, suruh blacklist, suruh di-ban semua akunnya mereka. Kan ini crypto governance, DAO governance kan, based on konsensus kan, voting kan. Nah, suara terbanyak suruh ngeban, developer mau nggak mau ngeban, ya dong. Nah, habis itu mereka black campaign. Nah, habis black campaign gitu, ya udah satu berita di counter, muncul lagi, counter lagi, muncul lagi, ya udah mati satu tumbuh 1000 gitu kan berita gitu-gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir. Kemungkinan antara Oktober November kita sudah naikin cyber media. Nah, itu yang akan ngeberantasin berita-berita hoax tentang NSTP. Ya, dan itu kita pakainya profesional. Jadi nggak perlu pusing soal gitu-gituan. Cuman simple. Sekarang saya mau nanya, sebutin aja satu dari berita-berita black campaign itu yang benar. Satu aja, saya kasih handphone. Ada nggak yang bisa? Satu aja berita itu yang benar, terjadi, fakta, saya kasih handphone. Yang 20 juta Ya, handphonenya. nggak ada sih Pak. Itu tulisannya menurut saya juga tulisannya terlalu berlebihan gitu. Jadi, nah cuman kan buat Nah, orang-orang yang baru kita kenalin gitu Pak, kadang mereka ya penasaran cukup kan. berpengaruh. Betul, Ya, cukup mereka berpengaruh. langsung browsing tuh, apalagi kalau mereka masuk di halaman utama ya di Google pencarian gitu. Itu kan Nggak langsung masalah, keluar tuh. bulan depan itu bakal tenggelam tuh berita. Percayalah, Ya, bakal wah tenggelam. bagus tuh Pak, bagus banget. Oh, nanti ada tim Nah, khususnya Pak ya, ada, cybernya ya. tenang. Ada, Ih, aman. mantap. Kalau YouTube, TikTok itu beda ranah lagi masalahnya. Cuman YouTube, TikTok sebenarnya bisa untuk take down. Kita rame-rame aja report Report. Oh iya, iya, iya. misinformasi atau ya ini misinformasi aja, misinformasi menyesatkan kan itu ya kan. Nah, kita Hmm. report aja udah, take down itu. Langsung take down itu. Ya karena cuma satu yang report. Coba kalau yang report 1000 orang aja, take down itu, akunnya langsung nggak bisa dipakai lagi. Mm-mm, mm-mm. Nah, mungkin Simple. kalau link-link yang gitu Pak Anang ya, boleh kali dibagi-bagiin tuh kan. Kita keroyok. Jangan, jangan dibagiin. Mereka dapat traffic loh. Mereka dapat traffic. Lah, kita report dari mana dong Pak? Iya, mereka dapat traffic. Sekarang gini, yang mau report kan yang butuh, bener gak? Tinggal japri aja ke Mm-mm. saya. Pak, saya mau report, minta linknya, report. Kalau Oh, kita ke belas di grup Bapaknya. orang yang nggak paham pun dia buka. Oh iya Akhirnya dia dapat bener. traffic, dapat duit dia. Ngapain? Iya, 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 iya. Malah dia nggak report, cuma ngasih traffic ya. Iya, 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 ngapain? iya. Gitu. Nah, mereka yang untung Sama dong. Kan kita kayak mau bikin kejadian waktu mereka awal-awal itu Pak musnah. Ben, yang di Nagaya. Iya, sama kayak di Naga. Nggak usah jauh-jauh nih teman-teman. Akun TikTok official saya itu di take down. Apa Pak? Akun TikTok official saya di take down. Tahu gak kenapa? Dulu waktu saya jalanin Nagaya, crossline saya itu kan ngiri sama tim Benilu. Perkembangannya pesat kan, jadi tim terbesar kan. Mereka ngiri kan. Mereka 100 orang report saya di TikTok. Akun TikTok saya sampai sekarang nggak bisa dibuka. Di ban permanen gara-gara 100 orang report. Kan yang ngiri saya, iya kan? Jadi yang ngiri sama saya itu kan waktu itu yang ngiri sama saya itu jumlahnya ada kali 200 orang yang ngiri. Gara-gara tim Benilu itu di Nagaya jumlahnya 60 ribuan orang. Dia ngiri. Dia serang akun sosmed saya di TikTok. Akhirnya akun TikTok saya Kita yang meeting ya official Pak Ben. take down. Iya. Nah, YouTube saya aja di take down. Mereka report gitu. Makanya kuncinya sebenarnya cuma report, tapi kalau kita blast linknya,
Orang yang nggak paham nanti malah terpengaruh negatif. Terus malah datengin traffic buat si pembuat konten, bener nggak? Ngapain? Kalau saya pribadi ketemu model-model gitu, saya nggak gubris loh. Saya bodo amat. Saya tantangin malah. Ya udah, kalau lu terpengaruh berita itu, lu buktikan ke gua skema Ponzi-nya di mana, gua kasih lu nih handphone lipat 20-an juta. Ambil bawa pulang. Asal bisa buktiin. Jangan lu cuma terpengaruh skema Ponzi pun lu nggak ngerti skema Ponzi itu apa. Kan konyol. Bener nggak? Benar, Pak. Kalau orang bilang skema Ponzi, lu tahu gak artinya skema Ponzi? Lu tahu gak sejarahnya skema Ponzi? Kenapa dinamain Ponzi? Lu tahu gak? Nah, saya gituin orangnya. Yes, karena namanya Charles Ponzi. Makanya dibilangnya skema Ponzi. Iya. Nah, jadi itu. Nah, cara mainnya seperti apa? Ngerti gak? Gitu. Saya tanyain. Yes, betul. Makanya. Jadi berita kayak gitu mah itu simple. Jawabin aja. Yang bikin berita ini siapa? Punya capability gak? Trusted gak ke media? Ada satu media saya lupa namanya apa ya, Alan Collection atau apa gitu kan media. Dibayar kan? Cuma 500.000 lagi bayarnya. Tahu gak tempatnya di mana? Di pinggiran emperan. Oh iya. Tempatnya di emperan. Aduh. Konyol pas saya searching kan saya tracking nih. Wah, ini siapa ini kan? Saya tracking lah. Pas saya lihat di Google View-nya, loh, kok emperan nih tempat? Saya pikir mah tempat ada ruko gitu ya, gede gitu ya beritanya kan, apa medianya kan. Ternyata gubuk, gubuk dan di emperan pula. Aduh, malu-maluin. Ya kan? Yang lebih malu lagi siapa? Orang yang percaya tuh sama media. Percaya sama media abal-abal gitu kan. Ya, Pak. Oke. Sama satu lagi, cara counter yang paling powerful. NSCP kerjasama dengan siapa? Belakangan ini yang terakhir. Ada yang update gak? Tawi-tawi. Tawi-Tawi Exchange itu punyanya siapa? Yes, punyanya Gubernur Filipina. Oke, berarti pemerintah dong. Ya, Tawi-Tawi Exchange melalui gubernur mengundang NSGP untuk jadi strategic partner. Mantap ya tuh. Teman-teman mau lihat gak? Nih saya kasih lihat nih ya. Bentar. itu saya sampai ngepoin, Pak, di Google, Gubernur Filipina. Bener. Iya. Nih, saya bagi layar nih ya. Muncul gak layar saya? Muncul. Muncul. Namanya siapa? Mr. David Liu, Itu siapa? CEO. CEO. Dia kirim saya nih undangannya. Nama siapa? Belum kelihatan. Belum buka, Pak. Kelihatan nggak? Belum terbuka Sekarang kelihatan filenya. nggak? Filenya belum Belum. terbuka. Belum. Oke, wait. Saya bagi layar ulang ya. Bentar. Single app. Nah, muncul nggak? Nggak ada. Bagi layar, Pak. Belum bagi Nggak ada layar. layarnya, Pak. Bapak belum bagi layar. Belum bagi layar. Sebentar. Bagi layar, single app,
Start. Muncul nggak? Muncul tapi hitam. Layar hitam. Kurang. Layar Masih hitam. loading, Pak. Masih loading itu. Masih jaringan. Masih loading. Gini deh. Bentar. Kebanyakan NSG kali itu Pak, nggak mau. Bukan, tokennya kebanyakan. Single apps. Lah, hilang kemana tuh file? Bentar ya. Oke. Muncul nggak? Tapi masih Muncul. loading. Ini muncul WA Bapak nih. Ah, WA. Iya, Bentar. Ngaco nih Telegram. Ah, saya share aja deh di grup. Nah, coba teman-teman buka. Di grup, udah saya kirim. Bisa kebuka nggak filenya? bisa Pak. Nama siapa itu? Yang ininya provinsi gubernur ya. Provinsi apa tuh? Itu buat Bapak, Mr. Lo. Iya, iya. Saya diundang untuk datang ke acara itu. Cuman saya kan training kan di kota lain, nggak bisa. Jadi yang datang Avenger lain. Avenger Iya, lainnya iya, iya, beberapa datang. Tapi saya sama beberapa Avenger handle training. iya, Pak. Terbukti kan, Gubernur? Ya, betul. Oke. Sekarang saya balikin lagi nih. Sekarang saya balikin nih ya. Saya balikin nih. Media itu lebih pintar daripada gubernur, pemerintah, Enggak, atau Pak. gubernur lebih pintar? Gubernur lah. Ya iya dong, kalau media lebih pintar dia udah jadi gubernur kali. Bener nggak? Iya. Kan logikanya gitu, bener nggak? Kapasitas orang ngomong NSGP itu apa? Lihat dulu kapasitasnya apa. Jangan kapasitas gembel suruh menilai NSGP gitu kan. Ya kapasitas gubernur. Bener dong? Iya, Untuk menilai iya. NSGP kan. Gubernur yang minta NSGP loh. Minta kerjasama. Dikasih apa? Mau nggak beli sahamnya 5%? Supaya jadi strategic partner. Dibelilah sama NSGP sahamnya 5%. Canggih gak tuh? Canggih. Canggih kan? Jadi NSGP punya saham di Tawi-Tawi Exchange. Makanya nanti listing pertama kita di Tawi-Tawi Exchange. Mantap gak tuh? Iya, Pak. Nanti itu ada di Play Store, Pak, atau gimana? Mantap kan? TTX ini. Nah, listingnya di Tawi-Tawi Exchange kita. Ada yang nanya, Pak, kenapa di Tawi-Tawi Exchange? Kenapa nggak di Indodax? Kenapa di mana? Sekarang gini, kita listing di market yang kita nggak punya saham. Bisa dimainin nggak sama market maker? Bisa banget Pak. Harga kita. Banget, Bisa. Pak. Bisa. Bisa Iya, dong. bisa ya. Iya. Nah, tapi kalau punya exchanger sendiri, bisa nggak dimainin sama market maker di luar sana? Das kita yang mainin market maker kali Pak. Kebalikannya. Yes. Tawi-Tawi Exchange punya satu market maker yang pernah ngepam
sampai 1000x. Salah satu token meme. Saya nggak mau sebutin mereknya. Tapi sudah pernah nge-pump sampai 1000x. Kita nggak muluk-muluk, teman-teman. Listing di pump 1 sampai 3 dolar. Masuk akal nggak? Masuk akal Pak Beni. Kalau dia jadi 1 dolar, Anda punya 1 juta koin, 16M loh. Sadis gak tuh? Sadis. Saya target punya 63 token. 63 juta token. Coba dong tolong hitungin berapa duit. Pak Ade, coba Pak Ade hitungin Pak. Coba hitungin 63 juta token kali 1 dolar. 1 dolar kan 16.800. Coba dong tolong kaliin 16.800 kali 63 juta. Nggak cukup kalkulatornya, Pak. Satu T. HP-nya ngeblank Saya punya 3 Pak kali. Beni. Saya perkiraan nih saya coba hitung ya. Ini perkiraan aja nih. 3 kali putaran lagi. 3 kali 3x. Ya, ya. 1 T udah. 3 kali Itulah Pak Ben. 3 kali lagi, 3 kali putaran. Itu udah 63 juta token. Mantap kan? Pak Ben. Langsung 1 T. Bener Ya, nggak? langsung beli Sesuai yang saya pulau. bilang di Main. awal. Pak Beni, makanya main NSG ya kalau mau cuan Iya untung tinggi ya. dong. Iya dong. Main yang di lain cuman buang duit. Di NSG doang cetak duit kan. Makanya sesuai gak dengan saya bilang target saya berapa? Saya jalan NSGP, saya bilang ke teman-teman. Di Ada yang atas ingat nggak? pokoknya triliun lah. Triliun kan? Tercapai gak? Nah, tercapai ini dalam waktu dekat lagi. Iya. 3 kali putaran ini nggak butuh waktu lama, teman-teman. Kan saya udah mau N5. 3 kali putaran, ya listing 6 bulan udah tembus 3 kali putaran saya. Tapi pertanyaan 6 bulan listing harganya masih di 1 sampai 3 atau di pump sampai 10. Di pump tuh Iya gimana kan? sih Pak? Dimainin sama market maker naik harganya. Oh iya, iya. Sedot liquidity Oh, Pak market Danda. buat ngepump harga. Oke. Kalau di pump itu dibeli banyak, diborong. Kalau di dam itu dijual banyak-banyak. Iya. Ya Bu. Danda beli pulau Mas Danda. Amin. Sekarang kalau kita jawab nih, saklek gak? Kita jawab kayak gitu. Yang lebih pinter, gubernur Filipina, atau yang punya media, atau yang buat berita. Mana lebih pinter? Saklek gak tuh? Makjelb ke hatinya gak tuh? Nunjuk gak tuh? Iya dong. Langsung Iya kan? diskak Pak Ben ya. Skakmat langsung itu. Terus tunjukin bukti kerjasamanya NSGP sama Tawi-Tawi Exchange. Malu gak yang buat berita? Iya. Ya udah Buka badak simpel. Pak Beni. Tambah lagi satu lagi, The Book. The Book itu yang bikinin NFT metaverse-nya Coca-Cola, Adidas, ya, Pepsi. Bikinin NFT Happy Bara kita. The Book yang approach NSGP loh. Ngajak kerjasama loh. The Book loh. Iya Pak. Berarti Keren, lebih pintar The mantap. Book. The Book yang backingannya Binance sama beberapa vendor capital, ya, mau kerjasama sama NSGP. Itu mereka Iya. skala konglomerasi loh. Konglomerat loh. Ya kan? The Book ini mana sih Pak? Singapura ya? Mana sih? Nah, coba cari di ChatGPT. Belajar Dior. Oh iya Atau betul. di Google. Nah, nanti ketemu tuh. Ya kan, The Book.
Jadi kita jawab kayak gitu, sakit hati gak mereka? Mau black campaignin kita, malah faktanya kebalikannya. Terus bilang, wah nanti bakal banyak korban, bla 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 bla. Pertanyaannya, banyak korban apa banyak orang sukses? Faktanya, Orang kaya baru. banyak orang kaya baru, ya kan? Tuh orang kaya baru tuh, Bu Yani, Pak Ade Jadul, Bu Panda, iya kan? Mantap. Nah, itu kan fakta, nggak bisa dipungkiri kan? Bener nggak? Makanya kadang kalau ada orang yang terpengaruh sama berita gitu, saya ketawa dalam hati. Aduh, ini logikanya nggak jalan, apalagi emang dimasukin berangkas logikanya kan? Kan Ya, tinggal ya. kita pikir logika aja, ya kan? Skala gubernur, skala apa namanya, skala debu, ya kan? Mau kerjasama, wih, gila. Nggak usah jauh-jauh lagi. Marvel Capital perusahaan trust fund yang biasa mengelola uang-uang konglomerat. Ngajak kerjasama NSCP karena dia tahu bakal muncul orang-orang kaya baru di NSCP. Nah, orang kaya baru itu kan pasti bingung dong cara ngelola aset sama ngelola keuangan. Mereka kasih jasanya, diskon pula, khusus untuk NSCP. Ya, ya, Gila ya, kan? ya. Pak, jadi sebenarnya sebenarnya nih kan kita banyak yang ngajak kerja sama nih kan Pak. Nah, kita tuh sebenarnya kalau kayak di Indonesia tuh dia berwadah apa sih Pak? PT kah atau apa gimana sih? Bitcoin ada PT-nya nggak? Nggak ada sih Ya. setahu saya. Ethereum kan ada ownernya tuh, Vitalik Ownernya Buterin, ada tuh. Iya ya kan? benar. Nah, ada PT-nya nggak di Indonesia? Oh, bukan, kalau di Malaysianya tuh gimana Pak? Malaysia PT, Oh, kalau di Malaysianya PT. bukan PT, LTD, LTD. Oh, LTD. Ya, 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 ya. Mm-mm. Tapi bukan Ah, as a crypto ya, tapi as a apa? Technology iya, company. teknologi company. Oh, itu pamungkas Ya, juga tuh. Pamungkas juga tuh kan iya, bisa kita jawab iya, tuh. iya. Iya, ya, 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 paham Pak. Oke. Mm-mm. Kerja sama apa? Oh kan ada kalau si siap Zoom kan kadang dikasih lihat kan? Ya adalah kontrak Kita mau mitra. buat exchange sendiri ya Pak Beni ya, NSK ya nantinya ya. Iya, ke depan NSG bakal bikin exchange sendiri, exchanger sendiri. Mantap ini. Ya, Mantap kan? penjelasan malam ini bikin adem, Pak Ben. Kenapa? Penjelasan malam ini bikin adem. Iya dong. NSGP bikin adem para minter dan holdernya, tapi bikin panas para kompetitor. Ah, iya benar masuk masuk. Iya. Saya ketemu kompetitor banyak kan. Panas mereka. Yang lucu lagi tuh ada satu merek O lah ya, merek O. Udah lama sih merek O. Nah, ini orang dulu orang Nagaya sih, tim saya di Nagaya, tapi dia lagi ikut staking di O gitu kan. Terus saya di chat terus ditawarin tuh O gitu kan. Saya cuma bilang gini, Pak, udah jalanin O ini berapa lama? 7 bulan. Loh, sama dong. Saya bilang, sama dong. Saya juga 7 bulan di NSCP. Boleh tahu gak income-nya berapa? Ya, alhamdulillah Pak. Ya sebulan kalau mau beli Avanza bisa lah setiap bulan beli Avanza. Saya bilang, oh gitu, wih gede ya income-nya. Terus dia bilang, terus di NSCP gimana Pak? Berkembang nggak? Maju gak nih seperti O ini? Saya bilang, ya namanya gue masih merintis, belum belum banyak lah. Holder aja baru 45 ribuan. Nih, saya screenshot ya income harian saya ya. Nggak sebesar Bapak sih, tapi coba boleh dilihat lah. Angkanya nggak sebesar Bapak kayaknya. Udah kan, saya screenshot income. Jepret, dia kaget loh. Wih,
sebulan hampir 1,5 M. Ya itu baru dari satu akun, Pak. Itu baru dari satu akun. Saya punya 100 akun. Cuman saya punya prinsip, Pak. Kalau income saya untuk beli keinginan itu cuman boleh maksimal 10%. Jadi kalau 10% dari 1,5 M kan belum bisa beli Avanza kan, Pak. Kalau Bapak kan udah bisa beli Avanza, berarti gue lebih gede Bapak lah income-nya. Kayak gituin langsung kan. Dia mikir, satu akun 1,5 M. Total akun berapa gitu kan. Nah itu, panas gak dia? Panas. Panas lagi Pak Den, ya Pak Ben, modar M-nya. Modal. Iya, gitu. Makanya kalau saya pribadi sih kompetitor gitu saya udah nggak lihat lah. Maksudnya mereka mau ngomong apa, mau black campaign bodo amat. Lu mau ngomong A sampai Z, yang penting income gua jelas gitu kan. Bisa di withdraw kapanpun gitu kan. Nggak Iya, pusing iya, gitu iya. kan. Ya. Iya, Pak. Pak, Nah, gitu. bagi tips dong, bagi tips kejar target gitu. Pak Ade juga kan. Saya juga nggak Oh, nyangka Pak Ade. tenang. Pak Ade udah N2 Mau loh. mau saya kasih strateginya nggak? Biar cepat. Maulah, maulah. Oke. Langkah pertama, back to basic. Seperti yang Hmm, sudah-sudah. Tonton video edukasi dari berbagai versi. Ya kan saya udah ada hmm, upload di YouTube kan. ya, Nonton itu video edukasi, satu video minimal 30 kali. Bagi orang hmm, baru, bagi orang bagi orang baru. baru. Hmm, Nah, bagi orang lama 10 kali oke lah, ya kan? oke. Tapi bagi yang kepala 4 ke atas, tolong tahu diri. Faktor U, ya. Tolong tahu diri faktor U. Jangan harap nonton 10 Parah kali itu ngerti. Ben. Tahu dirinya itu. Saya aja. Kayak Saya aku aja pertama dulu kali join NSGP, saya rekam tuh presentasi, saya nonton 30 kali, teman-teman. Karena saya sadar usia, kepala 4 gitu kan. Sadar usia gitu. Makanya saya nonton berulang-ulang, ulang-ulang gitu sampai benar-benar paham, sampai benar-benar ngerti poin-poinnya baru saya presentasi orang. Makanya saya gerak lambat, bayangin. Semua Avenger udah nyolong start dari Januari. Launchingnya kan 18 Februari kan. Mereka udah nyolong start dari Januari. Saya baru join 18 Februari pas mulai. Habis itu saya 1 bulan belajar. Bayangin loh. 1 bulan saya belajar trial and error. Jam terbang dulu. Baru ngegas setelah 1 bulan. Ya kan? Tapi lihat hasilnya. Tim Benny lu jadi tim terbesar gak di NSGP? Oh, yang paling besar sekarang, Bang. Iya. Kita 12.000 Wih. loh. Kita 12.000 orang loh. Total holder berapa? 45.000 kan? Iya, Seperempat lebih gak jaringan kita? iya. Betul. Avenger ada 18 loh. Avenger 18. Ya, 18 Avenger. Salah satunya kan saya. Jadi Ya. bandingin ya. Saya doang dengan 17 lainnya. Saya Oh, ya, nguasain ya. 12.000. Ya, betul. Terbesar gak? Terbesar. Ya udah. Itu strategi pamungkas. Jangan nyepelein hal basic. Nonton ulang-ulang sampai benar-benar paham konsep. Ketemu siapapun bisa kita closingin. Ketemu pertanyaan apapun bisa kita jawab. Oke. Ada sanggahan bantahan gitu bisa kita enter. Karena kita sudah paham. Coba lihat, ada gak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab? Dari teman-teman nanya, ada gak yang saya nggak bisa jawab? Nggak ada. Nah, terus yang ikut saya training di KL kemarin, ya, atau ikut saya presentasi atau segala macam, ada lihat saya pakai catatan nggak untuk nyontek? Nggak. Nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya udah nempel di otak. Gara-gara nonton ulang-ulang. Itu jurus pertama. Jurus kedua, jam terbang. Ketemu siapapun saya cerita. Ketemu siapapun saya cerita. Tujuannya untuk apa? Jam terbang, bukan untuk closing. Saya kayak dulu lah biasa. Saya ketemu orang bukan untuk saya harap dia join, enggak. Cuman ngasah jam terbang. Kalau orang itu pas saya lagi ngasah jam terbang tiba-tiba dia tertarik, ya itu namanya keberuntungan saya, bener nggak? Iya.
Betul. ya kan? Nyatanya saya prospek 50 orang yang join 50-50-nya. Sekarang total yang saya Wah. referral pribadi 200-an. 200-an orang saya referral pribadi. Belum Oke. sebanyak Nagaya sih. Kalau Nagaya kan saya 700-an ya. Belum sebanyak Oh, Nagaya saya. Ini belum ngegas, saya tuh belum ngegas. iya. Jadi itu saya tuh masih agak trauma ya. Trauma di Nagaya tuh masih ke bawah-bawah sampai sekarang sebenarnya. Makanya saya belum ngegas maksimal. Masih ngerem-ngerem lah. Tapi ngerem-ngerem aja kita tetap tim terbesar. Gimana saya ngegas nanti? Iya, Pak. Ya kan? Nah, makanya jam terbang. Kuasai konsep, nonton ulang-ulang, kedua jam terbang. Ketiga, hadir di setiap edukasi. Baik itu di Zoom, baik itu di Telegram, baik itu offline, hadir, belajar. Karena kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Karena kripto itu berevolusi. NSGP pun berevolusi terus, bener nggak? Ya. Ya kan? Kalau buktinya NSGP berevolusinya gimana? Lihat aja update-update-nya. Semua update itu untuk berevolusinya NSGP menjadi lebih baik. Coba lihat semua perubahan atau bukan perubahan sih, semua update itu mengarahkan kita ke lebih baik gak? Betul. Lebih mengarahkan kita panjang umurnya gak? Iya. Nah, di situ kita bisa lihat NSGP aja berevolusi terus, makanya kita harus belajar lagi. Bener nggak? Nggak usah jauh-jauh, ini aja kan kita baru belajar lagi nih soal WBNSG, bener nggak? Iya. Nggak lama lagi kita udah harus belajar tentang cliff. Mendekati listing kita harus belajar tentang cliff. Habis cliff kita belajar fasting. Ya kan? Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kita belajar. Nah, jadi jangan berhenti belajar. Ya. Terus kemudian apa? Strategi keempat, main 3 titik, minimal 3 akun. Oke. Nah, 3 akun seperti apa? Saya bagi layar. Tiga akun tuh seperti ini. Kita untuk naik peringkat kan butuh 2 jalur, bener nggak? Betul. Kecuali nanti N7 butuh 3 jalur. Maka Anda main 3 titik. Akun 1, akun 2, akun 3. Akun 1 udah nggak usah sponsorin orang lagi, nggak usah referral orang. Yang referral orang akun 2, akun 3. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Udah terus sampai matahari lah. Sampai sebanyak-banyaknya nih. Supaya apa? Kalau di sini terkumpul omset 100.000, di sini terkumpul omset juga 100.000, Anda kan nggak usah 100.000 lah, 50.000 aja Anda udah N1 kan. Ya. Betul? Nah, kalau di sini nih ternyata 500.000, 250, sorry. 250.000, 250.000, Anda N2 gak? Ya. Iya kan? Nah, terus di sini nih terkumpul lagi omset berapa? Ya udah kan otomatis naik terus. Benar nggak? Jadi yang dimatahariin itu akun 2, akun 3, sponsor sebanyak-banyaknya. Bantu mereka jadi N1, bantu mereka jadi N2, bantu mereka jadi N3, otomatis Anda langsung N5. Bantu mereka jadi N4, Anda N6. Iya kan? Karena 2 akun di bawah Anda N5. Akun atas N6 otomatis. Benar nggak? Iya. Nah, ini strategi cepat. Gitu. Oke, Pak. Jelas ya? Nah, bagi yang sudah terlanjur gimana tuh, Pak? Kalau udah terlanjur nggak masalah, kan bisa ini, tambah akun 2 di bawah gitu kan. Terus udah mulai referral orang lanjutnya di akun kedua, akun 3, udah. Oke. Tapi nanti pas jadi N berapanya itu gendut income-nya. Kan sama kayak saya juga gitu. Akun pertama saya juga matahari. Akun 2, akun 3 itu baru berikutnya baru ngejar gitu. Berikutnya. Oke. Iya. Ya, Awalnya oke. kan saya main satu, satu akun dulu tuh yang di atas saya referral orang. Akun 2, 3 saya bikin jadi pasif.
Ternyata salah Hmm. strategi. Seminggu pertama saya sadar, wah salah strategi nih. Saya ubah langsung. Tapi udah terlanjur referral 50 orang. Nah iya begitu kan, maksudnya udah Iya, saya udah berkembang terlanjur tuh. referral 50 orang baru nyadar. Wah, salah nih strategi saya nih. Saya ubah. Baru saya kerjain akun 2, akun 3. Akun 1 udah nggak referral orang sekarang. Ya. Gitu. Kan namanya trial and error kan. Coba dulu, wah ternyata salah nih. Udah ganti strategi. Sampai strategi G2 ya udah. Makanya kenapa saya dikenal Avenger itu income terbesar, income tergendut. Jadi saya N1, income-nya N2. Waktu saya N2, income-nya N3. Waktu saya N3, income-nya N4. Nah, sekarang saya N4, income-nya N5. Jadi walaupun saya belum N5, tapi income saya udah ke N5. Ya, Pak. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa ikutin cara ini, cepet pasti. Terus ada orang nih ya, saya dapat ini, dapat berita burung gitu ya. NSCP mah lama duitnya. Lama apa cepat, teman-teman? Banget, Pak. Cepet. Lama apa cepat? Coba yang lain. Ayo, lama apa cepat? Cepet kalau yang bangun tim ya. Nih, jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati nih. Saya ngomong saklek nih. Aslinya cepat. Yang lama itu karena males. Nggak mau bangun komunitas, ya kan? Males. Ya udah makanya lama nungguin gitu kan 3x. Sedangkan saya 3x hitungan jam. 3x. Ya kan? Ada akun saya Sebulan hitungan banyak jam. berarti. Iya, akun saya ada salah satu tuh hitungan jam. 3x. Sejam kemudian 3x. Sejam kemudian 3x. Akhirnya saya capek kan. Setiap jam 3x udah saya gedein aja langsung. Jadinya satu hari Maksudnya 3x, satu hari 3x. sampai setiap jam 3x, Pak? Serius? Iya. Sekarang ini, akun itu saya taruh 1000 token. Ya, akun itu saya taruh 1000 token. Oh, iya. Oke. Jadi 3000 token dong. Iya. Bener nggak? Bener. Sejam dari jaringan 3000 token. Iya. Sejam doang 3000 token. Gila gak? Iya. Per jam kan? Aduh, udahlah. Gedein aja lo udah. Jadiin 30.000. Jadiin 50.000. Jadiin 100.000. Udah. Jadinya lebih efisien. Ya kan, nggak bentar-bentar 3x, report. Pantau-pantau terus. Aduh, udah jamnya nih. Report lagi. Iya, Udah iya. jamnya. Ribet kan 1 jam sekali. Gitu. Gimana teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Siapa yang iya, mau Pak. punya Satu lagi, Pak. minimal? Satu lagi. Ya, gimana? Liquidity pool itu sebenarnya dia itu saya kurang paham, Pak. Kalau di kripto itu liquidity pool itu apakah person, orang, atau sebuah kelompok atau organisasi malahan gitu. Sebenarnya gimana sih, Pak? Liquidity pool itu gini. Kripto yang masih pre-sale itu sebenarnya nggak ada liquidity. Karena penjualan itu semua langsung masuk ke kantong developer. Penjualan pre-sale. 100% masuk ke kantong developer tuh. Kripto pada umumnya seperti itu. Jadi nggak ada liquidity. Dia baru ada liquidity kalau sudah masuk ke market. Nah, pas masuk ke market biasanya exchanger minta, lu taruh nih $200.000 atau $1 juta untuk liquidity, pencairan. Jadi kalau ada orang yang mau jual token lu, gue bantu transaksiin pakai duit ini, USDT ini. Jadi kalau orang mau jual ya udah gua pakai liquidity ini, gua kasih ke orangnya, tokennya gua tampung. Pakai liquidity ini. Jadi yang diputar sama si market maker. Gitu kan. Nah, itu liquidity. Jadi biasanya pas listing developer taruh liquidity. Ya kan? Nah, tapi ketika market volumenya udah gede, si developer tarik liquidity-nya. Berarti sudah liquidity market. Oh, ya ngerti. Nah, liquidity market. Nah, kalau di NSGP penjualan
penjualan token nggak semuanya masuk ke developer, 50% langsung dijadiin liquidity. Jadi kripto yang masa presale sudah punya liquidity ya NSGP. Makanya kita bisa, Oh walaupun masih presale, gitu. kita bisa cairin kan langsung jadi USDT. Iya betul. Karena ada liquidity. Gitu. Jadi 50% ke developer, 50% di liquidity Liquidity, gitu ya. iya. Oh ngerti. Ya Pak, oke. Clear ya? Clear. Oke. Jadi pertanyaan saya buat teman-teman, siapa di sini mau punya 1M akhir tahun? Mau saya dong. Yang lain juga pasti mau lah Pak. Kayaknya Pak Danda doang yang mau. Pasti mau, Pak. Yang lainnya soalnya diam, nggak jawab, berarti nggak mau kan? Kalau yang mau dapat 1M, cepat-cepat N4. Ngumpulin 1M Ya, cepat, mudah-mudahan beneran. ya Pak. Cepat banget. Nah, N3 pun bisa ngumpulin 1M, kayak contoh lah Pak Afro. 3 bulan aja udah 1M dia. Income 3 bulan udah 1M. Kan 1 bulannya 400 jutaan, Pak Afro. 3 bulan? Ya. 1M. 1M. Kalau N2 mau ngejar 1M ya anggaplah N2 100 juta, 10 bulan baru 1M. Benar nggak? Ya. Tapi kalau teman-teman mau cepat jadi N3. N3 kayak Pak Afro lah ya, 3 bulan 1M, gitu kan. Nah, kalau N4 lebih cepat lagi, sebulan 1M. Nah, makanya saya nanya sama teman-teman, mau nggak akhir tahun punya 1M? Kalau mau, ayo kejar ranking di sini. Bangun komunitas, kejar ranking. Minimal N3 lah, N3 gendut. Ya kan? Akhir tahun pasti 1M dapat itu. Bersih. Mantep kan? Mantap. Nah, jadi harus gerak cepat. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Sebelum saya akhiri nih, soalnya saya mau lanjut meeting Zoom nih. Sudah Pak. Bang. Apa tuh? Oh, klik harian. Klik harian itu nanti per tanggal 1 Oktober, kita semua wajib buka akun setiap hari 1 kali. Untuk klik menu, apa namanya? Saya jadi lupa tuh namanya. Apa booster? Force Power Booster. Kalau nggak salah namanya, tapi nggak tahu ya nanti pakai nama apa. Kalau yang terakhir saya lihat Force Power. Force Booster gitu kan. Nah, itu harus diklik. Terus klik boosternya. Nah, sebelum klik booster itu ada iklan. Ada iklan. Dan kita harus baca iklannya. Atau lihat iklannya. Baru klik booster. Nah, setiap hari. Itu adalah bentuk kontribusi kita terhadap ekosistem advertising-nya NSCP. Karena NSCP Bridge udah mau jalan. Web 2 ke Web 3 kan, dia jadi jembatannya. Nah, artinya apa? Bakal banyak promosi-promosi dari Web 2 dipromosikan di Web 3-nya kita. Ya, itu NSCP Bridge. Mau di-launching di tanggal 1. Makanya bentuk kontribusi kita harus klik tiap hari. Ya, klik boosternya itu alias kita harus lihat ini. Nah, bagi yang nggak klik gimana? Bagi yang nggak klik, maka force power-nya tidak bertambah. Ya, force power-nya disesuaikan dengan jumlah token yang dibakar. Tapi kalau Anda klik, force power-nya nambah. Jadi persen pencetakan hariannya nambah, plus force power-nya nambah. Jadi pengalinya udah bukan dari jumlah token yang dibakar, tapi jumlah token ditambah hasil minting. Dikalilah persen besoknya. Nah, besoknya lagi ya udah ditambah lagi. Total gabungan yang kemarin ditambah lagi hasil minting besoknya. Jadi gulung-menggulung gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang baru join, dia kan mulai dari 0,65%. Kalau dia nggak klik, besok tetap 0,65. Sama aja kayak klik tiap hari kan. Kayak klaim tiap hari kan. Nah, tapi kalau klik ya udah persennya nambah. Plus force power. Nah,
Bagi yang sudah 1,05% per hari saat ini pencetakan, maka kalau nggak klik, dia tetap 1,05%. Cuman force power-nya kembali ke hitungan modal. Bukan modal, jumlah token yang dibakar, bukan penambahan. Jelas ya? Oke, siap kalau gitu. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Boleh, boleh. NFT itu ekosistemnya NSCP juga. Jadi itu kayak identitas kita sebagai loyalisnya NSCP. Jadi kita harus punya NFT. Nah, keuntungannya NFT itu apa? Keuntungannya itu dari setiap real project yang dijalankan oleh NFT Happy Bara ini, baik itu dari merchandise ataupun cafe yang akan dibuat nanti, jadi Happy Bara Cafe, itu kan ada revenue kan, ada keuntungan kan, kita dapat profit sharingnya. Nah, dan setiap kali ada kerjasama dengan pihak mana, kripto mana, ada airdrop-nya, hanya dibagikan kepada NFT holder. Nah, seperti itu. Sekarang harganya di $120, bentar lagi naik ke $200. NFT-nya cuma 30.000 stoknya. Hanya 30.000. Yang sudah terjual kan 6.000-an. Cuma kan batch pertama 10.000 kan. Nah, 10.000 ini kalau nggak salah tinggal 3.000-an NFT, habis itu udah langsung masuk penjualan yang ke berikutnya sampai 30.000 habis. Enggak, dia jualnya cuma 20.000 karena 10.000 yang terakhir itu baby Happy Bara. Jadi kan Happy Bara kita ada jenis kelamin kan, ada yang jantan betina kan. Nah, itu bisa dikawinin, nanti keluar baby. Nah, babynya jumlahnya 10.000. Jadi siapa yang beruntung dia yang dapat. Gitu. Happy Birthday bisa di Oh, enggak, beda. Enggak, beda, iya. Heeh. Pak Ben. Aku kan Ya. punya 10 tuh. Bisa nggak dibagi ke yang lain? Bisa. Dibagi ke saya juga bisa. Nanti saya kirim alamat wallet, Ibu kirim aja NFT-nya. Oh, bisa gitu ya, Pak Ben? Bisa. Kalau ada yang masuk 100.000, saya kasih NFT 1, mau nggak? 100.000 token. Wow. Wow. Iya. Masuk 100.000 token, saya kasih NFT 1, mau nggak? Oh, gitu ya. Berarti Boleh. 100.000 langsung. Nya udah naik, saya kasihnya setengah ya NFT-nya ya. Pak, kalau 100.000 token berarti langsung ke Holy Land dong. Holy Land sekarang 110.000 ya? Oh, 110 kah, Pak? Belum Iya, lah, Pak. Holy Land 110. Kalau umroh yang 100.000. Kan kalau 110 itu mulai Oktober, Pak. Iya, 110.000 mulai Oktober. Iya. Sekarang masih 100. Sekarang ini masih promonya di 100, tapi kalau lewat akhir bulan ini ya udah nggak ini. Tunggu sebentar. Kayaknya nggak 100.000, 110.000 kalau lewat tanggal 1. Maksudnya kalau masuk tanggal 1 jadi 120, seingat saya. Enggak, Pak, 100 sama 110, Pak. Promonya banyak, ada promo KL. Jadinya ada promo Bangkok lagi, Thailand, jadi nggak jadi lupa angka-angkanya jadinya. Ya, Bu Fanda mau ngambil Holy Land nih. Haleluya.
Oke, teman-teman, kita akhiri dulu sesi edukasi malam hari ini karena saya harus lanjut meeting. Nanti kita lanjut lagi coba ya esok hari ya kalau saya sempat saya info. Nanti kita obrolan lagi di besok malam. Oke, teman-teman. Jangan lupa pesan Oke, saya terima kasih Pak Beni. Terima untuk kasih Pak Ben. untuk awal masukin agak semua tim lebih Anda. insentif. Sebentar. Jangan lupa untuk masukin semua tim Anda ke dalam grup ini yang sudah join ya. Minimal dia sudah punya akun ya. Kalau belum punya akun, belum join jangan ya. Jadi yang sudah meetings atau yang sudah punya akun, masukin dalam grup ini ya supaya kalau setiap ada edukasi kita bisa pastikan mereka menghadiri dan mereka bisa memahami ya, bisa belajar bareng. Ya, karena ke depan ini saya akan lebih banyak buka obrolan seperti zaman dulu di Nagaya. Ya, karena lebih efektif. Jadi, pastiin semua tim Anda yang belum punya Telegram, ajarin mereka download Telegram. Ya, ajarin. Download Telegram, ajarin cara klik linknya, gimana cara ikut obrolan, ajarin ya. Nah, supaya mereka bisa belajar bersama-sama kita. Oke, teman-teman. Thank you buat waktunya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ben. Thank you Pak. Wah, Pak Ben. terima kasih Pak Pak Ben. Malam.